Shalom, Ibu Bapak Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di kanal YouTube ini. Salam sehat untuk kita semua. Mari kita awali dengan memohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Tolonglah kiranya kami Bapa, supaya sebelum kami membuka firman ini, kami telah membuka hati dan pikiran kami terlebih dahulu dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman ini dapat kami hidupi, pahami dengan leluasa dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 11 ayat 1-2a, kemudian ayat 29-32. Inilah firman Tuhan. Karena itu aku bertanya, mungkinkah Allah telah membuang umatnya? Sekali-kali tidak, sebab aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak membuang umat yang telah Ia pilih sejak dahulu. Ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali karunia-karunia dan panggilannya. Sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh belas kasihan oleh karena ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh belas kasihan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh belas kasihan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan belas kasihannya atas mereka semua. Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, memahami Roma 11 ayat 1 dan 2a, ayat 29-32 ini, kita lebih mudah belajar seperti sebuah gambaran ini. Ketika kita bicara kehidupan dalam dosa, sama seperti kita dalam sebuah rumah, sebuah ruangan, bahwa dosa itu telah berjongkok di depan pintu kita. Dia telah mengintip di sana. Sama seperti ketika dosa pertama kali disebut dalam Perjanjian Lama di Kejadian pasal 4. Jika kamu tahu berbuat baik tapi kamu tidak melakukannya, tapi itu artinya dosa sudah mengintip. Dia selalu ingin menguasai kita. Dosa selalu ingin menerkam kita. Dosa selalu ingin menguasai hidup kita. Sampai-sampai ketika bicara dengan doa Bapa kami, berdoa doa Bapa kami, Yesus mengajari kita dengan sebuah permohonan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu menandakan sekalipun kita begitu kagum dengan pengampunan, tapi ada aja kendala kadang kita dalam mengampuni orang lain. Kita masih sering salah. Kita masih sering jatuh dalam dosa. Itulah sebenarnya yang sedang disebut berulang-ulang. Dari ayat 1, 2, 29 sampai 32. Tetapi kabar baiknya apa? Dosa boleh mengintip depan pintu. Dosa boleh berjongkok, kapan kita keluar dia terkam, dia miliki, dia kuasai kita. Tapi Ibu Bapak Saudara, kabar baiknya adalah Tuhan selalu ingin kita beroleh kehidupan. Tuhan selalu ingin kita beroleh keselamatan. Itulah kabar baik. Sehingga dalam ketidaktaatan, dalam keberdosaan, dalam kerapuhan hidup kita itu, Tuhan selalu menawarkan belas kasihan. Pertama-tama kalau kita lihat di ayat 1 dan 2a, Paulus dalam surat ini mengatakan demikian. Karena itu aku bertanya, mungkinkah Allah telah membuang umatnya? Sekali-kali tidak. Dia tidak hanya mengatakan tidak, tapi sekali-kali tidak. Penegasan yang begitu kuat.
Allah tidak menolak Israel. Allah tidak membuang dan mencampakkan sisa Israel itu. Walau begitu mereka memberontak di hadapan Allah, tapi Allah tidak membuang mereka. Allah menggunakan segala keadaan yang tidak mungkin pun untuk apa? Menyelamatkan manusia. Israel pilihannya itu. Bahkan kalau kita lihat di bagian pembuka dari ayat kedua, khususnya bagian Allah tidak membuang umat yang telah Ia pilih sejak dahulu. Jauh sebelum Israel itu menjadi sebuah bangsa, Tuhan memang sudah memilihnya. Jauh sebelum Paulus berbicara, sejak Abraham, Allah sudah memilih mereka. Dan Allah tidak menolak mereka. Allah yang memilih mereka jauh sebelum mereka layak di hadapan Allah. Maka satu kabar sukacita bagi kehidupan kita, tidak ada sesungguhnya kita yang tertolak di hadapan Allah. Selalu tersedia jalan terbuka. Dan Dia selalu mencari dan memanggil kita, menunggu kita. Kapan kita kembali untuk Dia. Kemudian ketika kita melihat di ayat 29, dikatakan demikian. Dalam terjemahan Alkitab kedua, TBLI 2, saya bacakan. Sebab Allah tidak menyesali karunia-karunia dan panggilannya. Dia adalah penjaga janji yang tertinggi, yang paling setia. Dia tidak menyesali karunia-karunia dan panggilannya itu. Kendati manusia itu sudah begitu ingkar dengan janji dan panggilan. Karunia itu dicampakkan, dibuang, ditolak oleh umatnya. Tetapi apa yang terjadi? Begitu Dia membuat janji itu tanpa syarat, demikian juga Dia mentaatinya tanpa syarat. Dan karena janji itu berakar pada sifatnya yang selalu penuh belas kasih, maka Dia tidak menyesali belas kasihnya, janjinya kepada kita umatnya. Lalu lanjut kemudian di ayat 30, sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh belas kasihan oleh karena ketidaktaatan mereka. Kita bisa memahami ini dari beberapa hal, tapi salah satunya apa yang dikatakan oleh Leslie Weatherheart dalam bukunya The Will of God. Ada sedikitnya 3 jenis kebaikan Allah, belas kasihan Allah. Pertama yang disengaja langsung kepada kita, tapi yang kedua ada belas kasih Allah yang tidak secara langsung dapat kita terima untuk kita, tapi tidak secara langsung. Mungkin lewat beban, lewat pergumulan, lewat kesulitan, lewat tekanan, cacian, makian orang lain kepada kita. Tapi dengan itu semua Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Sama seperti pada minggu yang lalu, saudara-saudara Yusuf itu menjual dia, memasukkannya ke dalam sumur dan lalu menjualnya. Dia menjadi budak di rumah Potifar, tetapi di sana Tuhan mengerjakan semuanya untuk kebaikan bagi Yusuf. Walau tidak secara langsung, lewat sebuah peristiwa dan jalan yang berliku. Dan itulah yang terjadi ketika kita bicara mengenai Roma 11 ini. Karena ketidaktaatan umat Allah itu, bangsa Yahudi itu, kemudian kita beroleh belas kasihan. Dan ketika kita melihat dan belajar mengenai topik ini atau firman ini, kita menjadi semakin paham bahwa kerahiman bangsa lain,
kerahiman Anda, saya dan kita lahir dari belas kasihan juga. Kemurahan Allah. Kalau dikatakan demikian di ayat 31 dan 32. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh belas kasihan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh belas kasihan, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Ibarat ikan, semua orang terperangkap dalam belas kasihannya itu, dalam keadaan ketidaktaatan itu. Bapak Saudara mungkin harus memahami sedikit tentang apa maksud ketidaktaatan dalam ayat-ayat ini. Ketidaktaatan di sini sebenarnya bukan ketidaktahuan, tetapi keengganan untuk percaya. Manusia menolak untuk percaya. Manusia tidak siap dan tidak mau, enggan untuk mempercaya dan menerima Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan mengurung semuanya. Mengurungnya dalam apa? Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatannya. Kalau disebut dikurung, kita hanya bisa bergerak mundur ke keadaan yang kita tidak mampu. Kalau ikan itu dikurung, makin dijepit, dia hanya bisa mundur dengan ketidakmampuannya. Tetapi di dalam dan di situasi seperti itulah, saat kita merasa bahwa hidup kita tak berdaya, dalam ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kita, tapi di situ justru belas kasihan Allah tercurah atas kehidupan kita. Perlu juga digarisbawahi dalam teks ini, bukan berarti keselamatan itu menjadi sesuatu yang murahan. Paulus tidak bicara tentang keselamatan pertama-tama, tetapi soal belas kasihan, yang artinya dan intinya adalah belas kasihan Allah terbuka bagi semua orang. Maka menjadi pribadi umat yang berbelas kasih adalah pilihan di mana kita meneladan Allah sang berbelas kasih itu dalam kehidupan kita. Intinya adalah Allah sang pencipta selalu ingin kita beroleh kehidupan. Allah sang pencipta itu selalu menggunakan keadaan apapun, termasuk keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan, untuk membangun gerejanya. Aku gereja, kamu pun gereja, kita sama-sama gereja di tangan Allah. Dalam belas kasih-Nya, Ia selalu ingin kita menjadi lebih baik dari kehidupan kita sebelumnya. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami. Seperti ikan yang terkurung, kami hanya bisa mundur dalam ketidakberdayaan kami. Seperti manusia ceroboh yang tidak taat, kami manusia-manusia yang enggan untuk mempercaya Engkau. Dan sebagai incaran dosa, seperti singa yang mengaum-ngaum, ia menerkam kami dengan keberdosaan itu sendiri, supaya dosa itu membelenggu, mengikat, dan menguasai kami. Sehingga kami sadar bahwa kami selalu saja menjadi makhluk yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Tetapi kami patut bersyukur bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang ingin selalu menyelamatkan kami, berbelas kasih kepada kami, dan selalu ingin kami beroleh kehidupan yang seutuhnya, seturut dengan rancangan penciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah menolak kami. Mungkin dunia ini menolak kami,
Dan kami harus belajar banyak dari penolakan-penolakan yang kami alami. Tetapi saat ini kami harus lebih banyak belajar bahwa Engkau menerima kami. Engkau penjaga janji yang paling setia, yang tanpa syarat menerima kami. Demikian juga Engkau menggenapi janji-Mu dengan tanpa syarat atas kami. Dan izinkanlah kami Tuhan mensyukuri kerahiman kami, karena semua berdasar pada belas kasihan-Mu sendiri. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, dalam Yesus kami bersyukur. Amin.